Selamat pagi, salam olahraga. Berjumpa lagi dengan saya Jul Fahri Damanik SPD, mahasiswa PPK dalam jabatan LPTK Unimed tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan bulanan saya pada PPL yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak didik saya sekalian. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Jadi anak-anak, kita mulai aja. Pena, bawa doa kita hari ini. Baik, mari kita berdoa. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Nak Pena atas doa pembukanya untuk hari ini. Seperti biasa, Bapak mengabsen dulu. Yang saya panggil namanya, nyatakan hadir ya. Sari Ramadhani Damanik. Hadir, Pak. Apakah lancar jaringan kita anak-anak sekalian di tempat masing-masing? Lancar, Pak. Oke, mudah-mudahan lancar sampai akhir pelajaran ya. Kita kan sudah selalu belajar daring. Ya, seperti biasa Bapak selalu ingatkan agar kalian tetap semangat belajar ya. Jangan ada rasa jenuh. Baik anak-anak, hari ini kita belajar senam lantai yaitu lompat kangkang. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu anak-anak harus mampu menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu aspek afektif. Anak-anak ya seperti biasa harus tetap mengamalkan ajaran agama yang dianut, ya seperti tetap berdoa, tetap bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang diberikan sampai hari ini. Jadi itu tujuan pembelajarannya, ada 3 aspek tadi, aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi anak-anak, sebelum saya teruskan, apakah sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar senam lantai lompat kangkang? Sudah, Pak. Lompat kangkang itu apa? Saya, Pak. Si Sari ya? Iya, Pak. Baik, silakan Sari. Lompat kangkang merupakan salah satu olahraga untuk melompati rintangan berupa peti loncat. Jadi ini pengertiannya. Lompat kangkang merupakan salah satu gerakan yang terdapat dalam senam lantai atau senam ketangkasan. Untuk lebih mempermudah anak memahami, silahkan amati video berikut. Ini sudah tayangan lambat, sudah slow motion, perhatikan. Sekarang lihat dulu ini video anak SMA, siswa putri, melakukan gerakan lompat kangkang dengan alat yang sebenarnya. Ya, sambil diperhatikan gerakannya. Setelah ini nanti anak-anak akan saya kasih video tahapan latihannya. Sekarang saya akan putar video untuk tahapan belajarnya, yang akan nanti anak-anak coba latihannya setelah mengamati video ini. Ini latihan awalannya. Itu tadi gerakan-gerakan, tahapan-tahapan latihan yang harus anak didik lakukan sebentar lagi saat kegiatan mencoba. Jadi sebelum kita lanjut anak-anak mencoba, ada yang mau ditanya? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Meta, apa yang mau ditanya? Izin Pak, saya mau bertanya. Saya sering mendengar loncat dan lompat, Pak. Selama ini saya mengira loncat dan lompat sama. Apakah ada perbedaan lompat dan loncat, Pak? Ya, saya kembalikan dulu ini ke rekan-rekan kamu untuk menjawabnya. Saya, Pak. Si Sari. Menurut saya, saat melompat itu tubuh hanya bertumpu pada satu kaki saja. Sedangkan saat meloncat, tubuh bertumpu pada kedua kaki. Oke, baik. Terima kasih. Bagus tanggapannya. Tadi anak-anak sudah saya kasih kesempatan untuk mengamati video yang ada slow motionnya, baik dia menggunakan alat yang dimodifikasi dengan kursi, bahkan yang diganti dengan rekan sendiri, dengan orang maksudnya, bahkan ada tadi video dengan alat yang sebenarnya. Dan sekarang anak didik akan saya kasih kesempatan untuk mendiskusikan
tentang lompat kangkang di Google Classroom. Yang pertama, kenapa pada saat mendarat lutut itu harus ditekuk? Yang kedua, anak-anak harus mendiskusikan dari hasil analisis video tadi dan analisis kalian nanti saat berdiskusikan boleh sambil dicoba-coba. Kira-kira otot dan sendi apa saja yang dominan pada saat melakukan gerakan lompat kangkang? Sebelum kalian berdiskusi, Bapak bagi dulu kelompoknya. Yang pertama, kelompok A ya, dengarkan namanya. Sari Ramadhani, Susi. Baik anak-anak, sudah saya bagi kelompok. Saya akan kirim LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Silahkan itu dibaca. Di situ ada panduan kalian untuk melakukan latihan-latihan dan saat gerakan mencoba nanti. Nanti anak didik menuliskan namanya, nomor absennya, kelas berapa, sudah, mata pelajaran sudah lengkap, materinya sudah lengkap lompat kangkang. Di sini anak-anak juga harus mempersiapkan untuk latihan terlagi mencoba, harus mempersiapkan bahan-bahan. Yang pertama anak-anak harus siapkan untuk sebelum mencoba, ya di LKPD kan sudah tertera ini, matras. Tadi matras, nah sebentar Bapak tunjukkan matras. Matras yang benar seperti ini. Sebentar ya, lihat kamera Bapak. Perhatikan. Yang pertama matras. Harus kalian siapkan. Boleh diganti dengan tilam. Ya jelas ya, ini matras. Terbuat dari busa berbentuk segi empat seperti tilam. Oke. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan kursi plastik. Kursi plastik yang seperti ini, boleh yang petak, boleh yang bulat. Silakan buka Google Classroom-nya. Waktunya hanya 10 menit ya. Sambil melihat diskusi kalian ini, saya lihat aktif semua. Saya melakukan penilaian sikap anak didik. Aktif tidak? Mulai dari awal tadi sudah melakukan proses penilaian. Penilaian sikap seperti yang ada pada lembar evaluasi ini. Lihat anak didik. Jadi anak didik setiap sikap itu, setiap kegiatan itu Bapak nilai, termasuk di diskusi di Google Classroom ini. Baik anak-anak, diskusi kita di Google Classroom sudah selesai. Silakan dibuka kameranya, ditutup saja Google Classroom-nya. Baik anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi, sudah merangkum, sudah merencanakan. Sekarang kalian akan mencoba berlatih gerakan lompat kangkang. Tapi sebelum kalian berlatih, kalian harus melakukan pemanasan untuk menghindari cedera otot, terutama kaki dan tangan, karena kalian akan bertumpu dengan kedua anggota gerak tadi. Silakan berdiri, arahkan kameranya ke kalian, silakan lakukan pemanasan sesuai dengan komando Bapak. Bangun tidur. Ibu hamil. Sepatu. Silakan latihan. Posisikan kameranya menghadap ke matras dan alat tolaknya. Ada semuanya slow motionnya untuk mempermudah anak-anak menangkap konsep gerak yang benarnya. Tapi kalian latihannya dulu dengan alatnya yang mempermudah anak-anak bergerak dulu. Silakan. Perhatikan kakinya harus lurus saat dibuka ke samping. Ayo Nak Sari, silakan latihan. Si Dea juga buka kameranya dan Samprima. Biar Bapak bisa pantau latihan kalian. Oke, baik anak-anak. Sudah cukup? Silakan kembali duduk dekat kamera.
Oke, baik. Saya minta dulu perwakilan. Silahkan perwakilan kelompoknya untuk mencoba mempraktekkan gambaran gerakan yang benar sesuai diskusi kalian tadi. Oke, silahkan nak pena. Yang lain amati. Si Samprima, ayo Samprima, silakan dibuka kameranya. Silakan Samprima. Oke, baik. Terima kasih ya, Nak Samprima dan Olip. Silakan duduk lagi dekat kamera. Coba yang ingin memberi tanggapan, apakah kakinya sudah lurus atau kakinya harus gimana? Coba silakan. Saya, Pak. Oke, baik. Nak Sari, silakan. Menurut saya gerakan Vena kurang mengangkang, Pak. Terima kasih tanggapannya, Nak Sari. Tadi gerakan si Pena yang pertama, pada saat melompat kakinya kurang mengangkang, seperti yang dibilang si Sari benar. Nah, jadi kalian kan tadi sudah berdiskusi di Google Classroom, sudah berlatih mencoba, sudah juga menampilkan hasil diskusi kalian praktiknya walau masih mendapat masukan dan kritikan. Coba sekarang kalian rangkum yang kalian diskusikan tadi, kalian presentasikan, saya ingin dengarkan apakah berdasarkan masukan-masukan tadi sudah bisa nggak kalian menalar? Sudah bisa nggak kalian mengkomunikasikan hal yang benar tentang lompat kangkang ini? Silakan. Siap saya, Pak. Baik, silahkan Mega. Yang pertama, mengapa pada saat mendarat lutut kaki harus ditekuk? Jawaban dari kelompok kami adalah untuk menghindari terjadi keseleo di sendi lutut dan pergelangan kaki. Baik, terima kasih Nak Mega. Jadi benar bahwa yang pertama mengenai kenapa lutut harus ditekuk itu seperti yang disampaikan kelompok A juga tadi, memang benar itu pertama menghindari cedera. Baik anak-anak, terima kasih atas presentasinya. Jadi gerakan yang kalian praktikkan tadi, walau masih beberapa ada yang masih kurang lurus kakinya, ada yang lompat awalannya terlalu kencang, ada yang pada saat di atas kakinya tidak lurus bengkok, ada yang masih mereng, tidak seimbang. Nah, itu nanti kan sudah dapat masukan ini, sudah dapat masukan tadi dari rekan-rekan, sudah juga kalian dengarkan presentasi dan rangkuman, mungkin akan menambah pengetahuan tentang konsep yang benar mengenai lompat kangkang. Kalian harus rekam secara kelompok atau per individu gerakan lompat kangkang ini, kemudian di-upload ke YouTube ya, seperti biasa. Nanti linknya kalian kirim sama Bapak melalui WA Group. Jelas? Batas waktunya ini kan harus kita sepakati. Ini kan dia jadi sebuah project. Nah, kira-kira kapan bisa selesai? Berapa hari? Butuh berapa hari? Cukup 1 hari, 2 hari? Coba sepakati. 1 hari, Pak. 1 hari. 1 hari. 1 hari. 2 hari. 2 hari, Pak. Saya rasa 2 hari lah ya. Jelas ya anak-anak? Jelas. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak sudah kan kasih LKPD. Di LKPD itu bukan hanya ada langkah-langkah saja, tetapi di situ juga seperti biasa ada soal pilihan berganda dan STS dalam bentuk Google Form. Kalian kerjakan ya dengan benar. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, tetap seperti biasa konfirmasi kepada saya melalui WA Group bahwa kalian sudah menyelesaikannya. Baik, anak-anak. Saya rasa kalian tadi selama belajar dengan saya, mulai dari awal kita berdoa sampai ke saat ini, kalian semuanya saya lihat aktif, semangat, terutama saat mencoba tadi kalian semuanya aktif mencoba, tidak ada yang malas. Pada saat kegiatan menalar juga semuanya ingin mencoba mempraktikkan, tetapi karena memang kita terbatas waktu, pada saat presentasi kalian sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa menganalisis otot-otot dan sendi yang terlibat, yang dominan di dalam gerakan lompat kangkang, sudah bisa menganalisis awalan atau tahapan-tahapan gerakan lompat kangkang dengan benar. Saya rasa kalian sudah mengerti, sudah paham. Ya, walaupun nanti tadi pada saat praktik masih ada beberapa yang kurang sempurna. Jadi anak-anak, seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ya kita berdoa dulu. Coba silakan Nak Sari pimpin doa penutup kita. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin.
Terima kasih Nak Sari atas doa penutupnya. Baik anak-anak, kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu materi renang gaya bebas. Ya, tetap jaga kesehatan, berhati-hati apabila pergi ke tempat yang ramai. Selamat pagi dan salam olahraga. Selamat pagi Pak, selamat olahraga. Baik, sudah bisa dilip ya anak-anak? Baik Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak.